大家好，我叫姚如飞，这是我的主持同伴蒋安琪。 Halo semua, ini aku Tasya dan ini partner aku Feby. Hari ini kita ketemu langsung buat bahas podcast kita yang kedua. Dan hari ini kita akan membahas tentang Zhongqiujie atau disebut juga Festival Pertengahan Musim Gugur. Di Indonesia tuh cuma 2 ya Musimnya. musimnya. Nggak ada musimnya. Nggak ada musim gugur. Nggak ada musim gugur tapi Di cuma Indonesia 2. iya cuma 2. Hujan dan panas. Kalau di China itu ada musim gugur itu. Jadi Zhongqiujie itu di China itu dikenal juga sebagai festival bulan atau festival kue bulan. Pernah dengar kan? Kita pernah Ya kita pernah rayain di kampus. ya kampus lama ya. Kampus sama pernah rayain, pernah bagi-bagi kue bulan juga. Ya favorit apa? Turasin. Kue bulan turasin. Itu paling enak. Itu paling enak, itu paling favorit semua anak kampus ya waktu itu. Itu langsung habis. Pada doyan sih kue bulan. Oh iya, Itu enak. kita juga udah merayakan, ini udah lewat ya, Zhongqiujie itu udah lewat. Jadi semuanya Juni Tasya Zhongqiujie. Hai. Jadi Zhongqiujie ini merupakan hari panen dan hari paling penting loh di China. Dan Zhongqiujie ini dirayakan itu pada hari ke-15 bulan ke-8 pada kalender lunar. Dan mereka itu biasanya ada pada minggu kedua di bulan September sampai minggu kedua bulan Oktober. Berarti kalau kita itu bulan September ya. September Kita itu tanggal September ya. Iya, September. Kita bulan September kalau di Indonesia jatuhnya itu. Dan Tasya tahu nggak sih bulan ini tuh juga punya cerita loh. Kalau kayak kemarin kita ada cerita tentang Niulang Hejuanyu. Kalau di bulan ini kita juga ada cerita tentang Chang'e atau Dewi Bulan. Oh, itu waktu itu pernah diumumin juga kan, kita pernah nonton bareng kan di kampus lama. Iya kita pernah nonton. Tapi aku waktu itu nggak masuk, jadi aku nggak tahu. Nanti akan kita ceritakan tentang Dewi Bulan. Jadi kita akan membaca sejarahnya. Karena aku takut salah, jadi kita baca melalui catatan aja ya. Ini sejarah geng. Sejarah kita nggak boleh salah soalnya. Jadi sejarahnya itu pada festival pertengahan musim, mereka ini merayakannya tuh di festival itu pada pertengahan musim gugur, dimulai sekitar zaman dinasti Xia dan dinasti Shang. Nah itu pada sekitar tahun 2000 sampai 1600 Masehi. Nah pada dia tuh juga banyak banget dinasti ya yang ngikutin. Kayak pada dinasti Zhou itu mereka tuh kayak menyembah bulan, lebih ke kepercayaan gitu mungkin. Nah sedangkan pada dinasti Tang itu tradisinya itu lebih jelas, terus lebih merakyat, jadi orang-orang bisa mengetahui lah itu ibarat katanya. Kayak udah mulai tersebar. Iya udah mulai tersebar. Nah kalau pada dinasti Song itu dinasti Song Selatan ya, itu pada tahun 1127 sampai 1279 Masehi. Nah orang-orang tuh mulai mengirimkan kue bulan gitu kan pada keluarga, rekan, ke teman-teman gitu. Berarti Sebagai simbol keutuhan kekeluargaan. Makin lama makin kayak bareng-bareng kayak lebih kumpul gitu. Iya, Berarti lebih kumpul. adanya kue bulan itu pada dinasti Song ya. Dinasti Song Selatan ini kan mereka awal mulanya yang mulai Iya kayaknya pada Kirim-kirim dinasti kue Tang itu bulan. lebih kayak orang cuma tahu doang ya. tahu ya. Nah kalau di dinasti Song Selatan ini mungkin orang kayak udah menganggap itu sebagai tradisi bersama. Jadi mereka tuh keluar bareng-bareng ke tepi sungai gitu atau ke tepi danau ngelihat bulan, karena bulannya di situ itu indah banget. Iya kata mamaku juga itu Iya kan, kalau gitu. misalnya pas Zhongqiujie itu kalau kita lihat bulan nih kita bakal lihat kayak ada sosok perempuan, kayak ada sosok seseorang gitu deh. Jadi orang zaman dulu tuh kalau pas Zhongqiujie itu emang suka banget lihat bulan, dan identik mereka tuh yang emang bulan di bulan. Nah terus juga ada tradisi yang paling utama yang sampai sekarang itu masih ada, adalah bersama keluarga dan menikmati bulan perak sambil menikmati makanan serta arak. Jadi tapi kita kasih tahu ya, buat yang masih di bawah umur jangan minum arak. Nggak boleh. Belum. Sedih aku sendirian di sini. Belum lagi. Biasanya aku ke rumah dia kalau misalnya kue bulan. Kue bulan.
makan kue bulan. Nah gengs, jadi tuh kita kan ada cerita tentang cerita Chang'e. Jadi cerita Chang'e ini dulu tuh dari dulu emang udah terkenal banget. Jadi cerita Chang'e ini juga yang menjadi awal mula terciptanya festival ini. Jadi dulu dikatakan tuh dunia itu kayak ada 9 matahari, kan panas banget dong, satu matahari udah panas. Itu panas banget, gak bisa merasakan ya. Satu mataharinya udah panas sekali, 9 matahari, dan di situ cerita itu rakyatnya sangat menderita karena panas kan, kering kan. Terus juga udah jarang hujan, 9 lagi mataharinya. Terus akhirnya ada satu pemanah yang sangat hebat bernama Howie. Dia itu memutuskan untuk menembak matahari. Asya, dia menembak matahari menggunakan panah dan busurnya. Ditembak tuh 8 matahari, ditembak semua sama dia. Iya, dulu dia emang jago banget, emang terkenal tuh dia pendekar yang jago memanah gitu. Akhirnya dia udah nembak itu, diselamatkan dong manusia, kayak iya dong, udah tinggal satu matahari itu, kehidupan di dunia juga lebih adem, lebih adem, nggak sepanas itu ya. nggak seusang itu. Terus akhirnya berkat aksi yang dilakukan Howie ini dianugerahkan satu ramuan gitu buat hidup abadi, mungkin pokoknya satu ramuan gitu kayak buat hidup abadi kan. Terus Howie cuman yang kasih ramuan itu bilang kalau ramuan itu cuma bisa diminum sama satu orang. Si Howie kan punya istri ya, dia kan sayang banget sama istrinya itu namanya Chang'e. Dia sayang banget sama istrinya, jadi karena dia saking sayang sama istrinya tuh dia nggak mau ninggalin istrinya dong. Jadi ramuan itu nggak diminum sama dia, cuma disimpan doang. Terus pada suatu hari Howie kan punya murid gitu. Nah muridnya itu ada niat jahat, dia mau mencuri ramuan itu. Pas Howie-nya pergi, si Howie lagi pergi berburu, dia diam-diam kayak mau nolong, kayak mau curi ramuan itu. Tapi istrinya Chang'e itu mengetahui niat jahat dari murid Howie-nya ini. Akhirnya demi menyelamatkan ramuan itu, Chang'e minum ramuan itu. Iya, karena dia udah namanya juga wanita lemah kan, mana bisa lawan. Iya benar. Pasti murid dari Howie juga pasti hebat kan. Iya. Namanya juga wanita, jadi dia kayak nggak bisa ngelakuin apa-apa lagi, kayak terpaksa gitu kan. Diminumlah ramuannya sama si Chang'e. Akhirnya Chang'e sejak saat itu langsung terbang, tubuhnya itu melayang. Dia terbang sampai ke bulan dan berhenti di bulan. Sejak saat itu festival Chongxiuqi itu ada dan dikenal sebagai festival bulan itu karena sejarah ini. Dan setiap saat itu Howie itu setiap bulan Chongxiuqi ini bakal melihat ke bulan dan kayak gimana sih, kayak sedih gitu ya. Kayak sedih liatin istrinya, kangen sama istrinya gitu. Jadi istrinya juga demi menyelamatkan ramuan itu sih. Berarti ini kayak kita lebih kayak gimana ya, kayak bukan menghargai, lebih kayak jadi kayak mengenang gitu ya, Iya, mengenang Chang'e ini, pengorbanan Chang'e ini. Makanya setiap bulan pada bulan festival pertengahan musim gugur ini, bulannya itu kalau kata orang itu, kalau kepercayaan orang dulu itu berbeda karena mereka dapat melihat sesosok Dewi Chang'e di bulan itu. Jadi dia itu bukan mati kan, tapi lebih ke menjadi dewa juga berarti ya? Iya kan, jadi abadi. Iya. Jadi abadi, jadi dia kayak jadi dewi bulan gitu. Sayangnya aku waktu itu nggak datang waktu di acara, jadi aku nggak tahu ya. Tapi memang ceritanya kebanyakan memang cerita China itu lebih ke romantis, ya kan? Lebih ke romantis. Terus kayak ada aja yang bikin tersentuh gitu. Nah, terus juga nih di Indo dan di China sendiri itu biasanya orang-orangnya punya tradisi. Nah, tradisi yang biasanya dipakai itu yang pertama itu kumpul keluarga. Itu yang paling pertama, kumpul keluarga. Itu kayak paling umumnya.
Iya sih, itu paling utama. Dan itu paling utama ya, kebersamaan. Kedua itu mengitari sambil berbentuk bulan gitu, bareng-bareng keluarga. Bulan yang bulat gitu. Oh, kayak bulan bulat. Iya, Berkumpul itu. berkumpul sambil mengitari, dan yang terakhir itu adalah berdoa pada leluhur. Itu tradisi yang sampai sekarang itu masih ada. Mungkin masih ada. Kalau kayak orang-orang yang masih punya kepercayaan begitu pasti masih ada, pasti dijalankan sampai saat ini. Feby sendiri kan keluarganya gimana? Acara kemarin itu ngerayain kayak gimana? Makan kue bulan pasti. Aku hari itu nggak dateng ya. Makan kue bulan pasti dan lihat bulan, dan kebetulan kemarin mamaku lupa ngeliat bulan. Oh. dia sampai ngomong, ya ampun kemarin lupa lihat bulan. Ya. Sudah terlewatkan ya, Ma. Lupa lihat bulan. Aku juga bilang, iya ya Ma, lupa lihat bulan. Aku waktu itu nggak di rumah, jadi nggak tahu, nggak bisa datang juga karena COVID. Masih ada tahun depan. Iya, masih ada tahun depan. Berdoa COVID sudah hilang, kita bisa jalan-jalan. Terus sekarang itu tradisi di China kita sendiri nggak tahu karena kita masih di Indonesia ya. Belum pernah ke China juga. Jadi ini based on Indonesia only. Mungkin di China kue bulan juga. Soalnya aku lihat di Weibo artisnya semuanya pasti ada kayak post barang kue bulan. Itu mungkin masih jalan, itu yang tentang makan kue bulan itu udah pasti ada, itu udah pasti mungkin nggak terlalu bersama keluarga lagi sekarang karena mungkin mereka punya kerjaan masing-masing. Kalau aku sih kan dari postan artis Iya. Di Weibo aku lihat postan artis di China gitu, tapi mereka pasti ada ngepost tentang kue bulan ini, jadi mereka kayak masih kental banget sama perayaan kue bulan ini dengan kue bulan. Waktu hari raya hari raya festival Chunsucie ini gimana sih? Aku dari tahun ke tahun sih kue bulan jalan ya. Kue bulan jalan. Selalu ada kue bulan, dan kayak di rumah itu selalu beli gitu. Kayak di rumah juga kan satu keluarga juga emang doyan kue bulan, jadi kayak kue bulan tuh nggak putus dari dulu, kayak dari tahun ke tahun. Kalau misalnya festival ini ada gitu kan, kue bulan rame dong, kayak di pasar, kayak di Jembatan 5 itu pasti rame itu kan. Iya, itu rame. Tahu banget deh. Jembatan 5 itu rame kan, pasti beli kue bulan, dan nggak pernah kayak kelewat gitu sih, nggak pernah. Tapi kalau kumpul kayak sampai keluarga kakek nenek gitu kumpul bareng, kayaknya udah enggak kan. Aku dari kelas 2 SD aku udah pindah ke Jakarta. Aku kan pribadi kan orang Pontianak kan, jadi kayak dari kecil aku udah pindah ke Jakarta. Mungkin karena orang di Jakarta kayak lebih itu juga kan, lebih ke kota, jadi kayak perayaan gitu mungkin lebih jarang kan, mungkin ke bawah arus, jadi nggak ada kumpul-kumpul itu. Paling kue bulan doang masih jalan, kayak masih makan kue bulan ya udah makan gitu. Oh beda dong. Kalau di tempat aku tuh, aku pernah nanya sama teman aku waktu itu, dia orang China juga, dia bilang kalau misalnya ya gitu, kumpul keluarga gitu, keluarga gede, kakek, nenek, itu semua ngumpul satu rumah. Mungkin ada yang terus, begitu ya kayak di meja bulat gitu, mereka makan bareng, ada kue bulan, ada makanan-makanan khas China gitu. Dia masih kumpul bareng-bareng. Aku sih enggak. Berarti memang beda tempat, beda juga ya? Iya, mungkin beda, tergantung juga sih kayaknya. Jadi itu saja informasi yang dapat kami sampaikan kepada kalian, karena emang kebetulan tuh di bulan ini kan emang festivalnya dikit ya, lebih dikit dari bulan kemarin, kayak perayaan juga lebih dikit dari bulan kemarin. Jadi kita hari ini hanya membahas tentang satu topik, yaitu Zhongqiujie, dan kemarin kita ada merayakan Hari Guru ya. Iya. Ada merayakan Hari Guru, dan kami berdua untuk mengucapkan selamat Hari Guru untuk guru-guru Indonesia, dan 就是节快乐 untuk guru-guru di China. Semangat yang sudah menjadi guru ataupun guru-guru yang lainnya. Semoga belajar online ini sulit ya. Semoga bagi murid, bagi guru. Ya paling sulit itu bagi guru karena bebannya bertambah. Terima kasih buat guru-guru, dan buat kalian terima kasih sudah menonton podcast kedua kita ini. Dan kayaknya sekian dulu podcast kedua season ini. Jangan lupa komen, klik like-nya, subscribe, dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya.